Ada satu hal yang membuat banyak pensiunan berhenti menggulir layar ponselnya. Ketika dalam satu judul muncul 3 kata sekaligus, gaji, rapel, dan gaji 13. Bagi sebagian orang, itu mungkin terdengar seperti istilah keuangan biasa. Tetapi bagi pensiunan ASN, 3 kata itu bisa langsung menyentuh dapur, obat, tagihan, dan rencana hidup satu keluarga. Bayangkan bapak atau ibu sedang duduk sore hari setelah minum teh, lalu masuk pesan dari grup, viral 5 Mei, pensiunan ramai bahas gaji, rapel, dan gaji 13. Hati langsung bertanya, apakah gaji bulan ini aman? Apakah ada rapel? Apakah gaji 13 sudah dekat? Apakah semua pensiunan akan menerima? Atau ini hanya kabar ramai yang belum tentu jelas? Di titik seperti ini, kita harus berhenti sejenak. Karena kabar yang menyebut uang pensiun bisa membawa harapan, tetapi juga bisa membawa kebingungan. Dan bagi pensiunan, kebingungan soal penghasilan bukan hal kecil. Itu menyangkut rasa aman di masa tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu pensiunan ASN di seluruh Indonesia. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang cukup, dan keluarga yang menghargai pengabdian panjang Bapak dan Ibu. Untuk Bapak dan Ibu pensiunan PNS, TNI, Polri, para janda dan duda pensiunan, serta keluarga yang sedang membantu orang tua memahami kabar pensiun, pembahasan kali ini penting sekali. Karena ketika isu tentang gaji pensiun, rapel, dan gaji 13 menjadi viral, banyak orang langsung berharap. Itu wajar, tetapi harapan harus ditemani kehati-hatian. Sejak awal kita luruskan dulu, kita tidak akan mengubah kabar viral menjadi fakta resmi, kita tidak akan menjanjikan tanggal pencairan, tambahan, atau jumlah tertentu jika tidak ada dasar resmi dalam judul. Kita akan membahas dengan aman dan jelas. Mengapa kabar ini ramai? Apa bedanya gaji pensiun bulanan, rapel, dan gaji 13? Apa yang perlu dicek? Serta bagaimana pensiunan bisa tetap tenang dan tidak mudah tertipu oleh informasi yang belum jelas. Karena masa pensiun seharusnya bukan masa untuk dibingungkan oleh kabar setengah matang. Setelah puluhan tahun mengabdi, Bapak dan Ibu berhak mendapatkan informasi yang jernih, hormat, dan tidak mempermainkan perasaan. Mengapa topik ini besar? Karena 3 kata dalam judul ini menyentuh 3 jenis harapan yang berbeda. Gaji pensiun bulanan menyangkut kebutuhan rutin. Dari sana Bapak dan Ibu membayar makan, listrik, air, obat, transportasi, dan kebutuhan rumah. Rapel menyangkut harapan adanya pembayaran susulan jika suatu hak memang berlaku dari periode sebelumnya. Sedangkan gaji 13 sering dipahami masyarakat sebagai tambahan yang biasanya dikaitkan dengan kebutuhan tertentu, terutama ketika keluarga sedang menghadapi biaya yang lebih besar. Tetapi masalahnya ketika 3 istilah ini dibicarakan bersamaan, banyak orang menjadi bingung. Ada yang mengira rapel pasti cair, ada yang mengira gaji 13 sudah masuk, ada yang mengira gaji pensiun bulan Mei berubah, ada juga yang langsung mencari link pendaftaran, padahal belum tentu ada kewajiban seperti itu. Masalahnya bukan cuma soal uang, masalahnya adalah ketenangan hati. Pensiunan sering hidup dengan perhitungan yang sangat hati-hati. Jika ada kabar tambahan, pikiran langsung bergerak, obat mana yang bisa dibeli, tagihan mana yang bisa dilunasi, cucu mana yang bisa dibantu, atau kebutuhan rumah apa yang bisa ditutup. Tetapi kalau kabar itu ternyata belum pasti, harapan yang terlalu cepat bisa berubah menjadi kecewa. Dan lebih berbahaya lagi, ketika isu menjadi viral, penipu sering ikut masuk. Mereka membuat pesan yang terlihat resmi, memakai kata validasi, pencairan, wajib daftar, atau cek penerima. Mereka tahu pensiunan sedang mencari kejelasan. Mereka tahu banyak orang tua tidak ingin kehilangan haknya, lalu mereka memanfaatkan rasa takut itu. Jadi pertanyaan besar hari ini adalah, ketika gaji, rapel, dan gaji 13 ramai dibahas, bagaimana Bapak dan Ibu bisa memahami mana yang perlu dicek, mana yang belum pasti, dan mana yang harus diwaspadai. Sekarang kita pahami konteksnya dengan bahasa sederhana. Judul ini menyebut viral 5 Mei. Dan mengatakan pensiunan ASN ramai membahas gaji, rapel, dan gaji 13. Kata viral berarti kabar sedang banyak dibicarakan, tetapi viral tidak otomatis berarti resmi. Banyak hal bisa viral karena memang penting, tetapi banyak juga yang viral karena judulnya menarik, emosional, atau membuat orang penasaran. Maka dari judul ini ada beberapa hal yang aman untuk kita pahami. Pertama, pensiunan sedang memberi perhatian besar pada penerimaan bulan Mei. Kedua, ada pembicaraan tentang kemungkinan atau isu rapel. Ketiga, ada perhatian terhadap gaji 13. Tetapi dari judul saja kita tidak boleh menyimpulkan bahwa rapel pasti cair, gaji 13 pasti masuk pada tanggal tertentu, atau ada perubahan resmi pada gaji pensiun bulanan. Kita harus membedakan antara fakta terkonfirmasi,
pernyataan resmi, pembahasan kebijakan, asumsi, dan rumor. Fakta terkonfirmasi adalah informasi yang sudah jelas dasar aturan, penerima, mekanisme, dan waktu pelaksanaannya. Pernyataan resmi adalah informasi dari lembaga yang berwenang. Pembahasan kebijakan adalah proses yang masih bisa berubah. Asumsi adalah dugaan berdasarkan pola atau harapan. Rumor adalah kabar yang beredar tanpa sumber jelas. Di masyarakat, batas antara semuanya sering kabur. Seseorang mendengar gaji 13, lalu menyambungkannya dengan rapel. Orang lain mendengar Mei, lalu mengira semua akan cair bersamaan. Ada yang membaca judul viral, lalu merasa harus bertindak cepat. Padahal dalam urusan pensiun, tindakan cepat tanpa verifikasi bisa berbahaya. Jadi konteks utama pembahasan ini adalah kewaspadaan informasi. Bapak dan Ibu boleh berharap, Bapak dan Ibu boleh memantau, tetapi jangan langsung percaya pada kabar yang belum jelas sumbernya, jangan klik link sembarangan, jangan mengisi data pribadi, jangan memberikan OTP, jangan membayar biaya apapun kepada nomor pribadi dengan alasan pencairan, karena gaji pensiun adalah hak harus dijaga dengan tenang, bukan dikejar dengan panik. Pertama, mari kita bedakan gaji pensiun bulanan, rapel, dan gaji 13. Ini penting agar Bapak dan Ibu tidak salah memahami kabar yang beredar. Gaji pensiun bulanan adalah penerimaan rutin yang biasa digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ini yang paling dekat dengan kehidupan pensiunan. Begitu dana masuk, biasanya langsung dibagi. Belanja dapur, obat, listrik, air, transportasi, dan kebutuhan rumah. Rapel berbeda. Rapel biasanya dipahami sebagai pembayaran susulan atas hak tertentu yang seharusnya dihitung dari periode sebelumnya, tetapi baru dibayarkan kemudian. Namun rapel tidak muncul begitu saja hanya karena kabar ramai. Harus ada dasar, mekanisme, dan informasi resmi. Jadi jika ada orang berkata akan ada rapel, pertanyaannya harus jelas. Rapel apa, dasarnya apa, untuk siapa, periode mana, dan kapan mekanismenya. Gaji 13 juga berbeda lagi. Dalam pemahaman masyarakat, gaji 13 sering dianggap sebagai tambahan tertentu yang biasanya menjadi perhatian besar bagi ASN aktif maupun pensiunan. Tetapi tetap saja informasi tentang pencairan, penerima, dan mekanisme harus merujuk pada pengumuman resmi. Jangan hanya mengandalkan pesan berantai. Kedua, mengapa ketiganya sering tercampur? Karena semuanya berkaitan dengan uang yang diterima pensiunan. Ketika satu isu muncul, orang mudah menyambungkan dengan isu lain. Misalnya, ada kabar tentang gaji bulan Mei, lalu muncul pertanyaan tentang rapel. Setelah itu, ada yang menambahkan gaji 13. Akhirnya, pembahasan yang awalnya sederhana berubah menjadi kabar besar yang membuat orang bingung. Tapi disinilah kita harus teliti. Satu rekening bisa menerima beberapa jenis transaksi pada waktu yang berbeda, tetapi itu tidak berarti semua kabar yang beredar benar. Setiap jenis pembayaran memiliki aturan dan proses sendiri. Karena itu, jangan menyimpulkan hanya dari kata-kata yang viral. Ketiga, cek gaji pensiun bulanan seperti biasa. Jangan hanya bertanya kepada tetangga atau teman grup. Cek rekening sendiri, atau minta bantuan keluarga yang dipercaya. Lihat saldo dan mutasi. Mutasi lebih penting daripada hanya melihat saldo akhir, karena mutasi menunjukkan alur uang masuk dan keluar. Misalnya, jika dana masuk lalu saldo tetap terasa kecil, bisa jadi ada potongan otomatis, pembayaran rutin, atau transaksi lain. Tanpa melihat mutasi, Bapak dan Ibu bisa salah sangka. Maka catat tanggal masuk, jumlah yang diterima, dan keterangan transaksi. Catatan sederhana bisa membantu jika suatu hari perlu bertanya ke layanan resmi. Keempat, jika mendengar kabar rapel, jangan langsung membuat rencana pengeluaran. Ini sangat penting. Rapel, jika benar-benar ada, tentu bisa menjadi kabar baik, tetapi jika masih sebatas isu, jangan jadikan sebagai dasar berutang, membeli barang mahal, atau menjanjikan bantuan besar kepada keluarga. Sikap paling aman adalah, kalau benar ada rapel resmi, alhamdulillah. Tetapi selama belum pasti, saya tetap mengatur uang berdasarkan penerimaan yang benar-benar sudah masuk. Kalimat sederhana ini bisa menyelamatkan Bapak dan Ibu dari keputusan keuangan yang terburu-buru. Kelima, jika mendengar kabar gaji 13, periksa sumbernya. Jangan hanya percaya pada potongan pesan. Cari apakah ada pengumuman resmi, apakah ada penjelasan penerima, dan apakah ada mekanisme yang jelas. Jika belum ada, tunggu. Menunggu informasi resmi bukan berarti ketinggalan, justru itu tanda kehati-hatian. Keenam, waspadai kalimat yang terlalu mendesak, misalnya daftar sekarang, validasi hari ini, jangan sampai hangus, klik link penerima, atau bayar administrasi agar cair. Kalimat seperti ini sering dipakai untuk menekan emosi.
Penipu ingin Bapak dan Ibu merasa takut kehilangan hak, lalu cepat memberikan data. Padahal hak pensiun tidak seharusnya diproses melalui link acak yang meminta PIN, OTP, password, atau transfer biaya ke nomor pribadi. Jika ada yang meminta itu, berhenti. Jangan lanjutkan. Ketujuh, jangan memberikan data pribadi kepada siapapun yang tidak jelas. NIK, nomor rekening, foto KTP, foto kartu keluarga, foto buku rekening, PIN ATM, password mobile banking, dan kode OTP adalah informasi sensitif. Sekali data itu jatuh ke tangan yang salah, risikonya bisa panjang. Kedelapan, keluarga perlu terlibat. Banyak pensiunan tidak terbiasa memeriksa link, membedakan situs resmi dan palsu, atau memahami bahasa digital. Anak dan cucu bisa membantu. Tetapi bantuan harus dilakukan dengan hormat. Jangan memarahi orang tua karena bertanya. Jangan mengejek karena mereka sempat percaya kabar. Lebih baik duduk bersama, baca pesannya, lalu jelaskan pelan-pelan. Kesembilan, jika nanti benar ada tambahan resmi, gunakan dengan bijak. Tambahan apapun sebaiknya diarahkan dulu untuk kebutuhan paling penting, obat, kesehatan, kebutuhan pokok, tagihan, utang kecil yang membebani, dan dana darurat. Jangan sampai uang tambahan hanya lewat sebentar tanpa meninggalkan rasa aman. Kesepuluh, jangan menyebarkan kabar yang belum jelas. Jika Bapak dan Ibu ingin membantu teman pensiunan lain, gunakan bahasa yang aman. Katakan, ada kabar yang ramai, tapi kita tunggu informasi resmi. Jangan klik link sembarangan. Dengan begitu, Bapak dan Ibu menjadi sumber ketenangan, bukan sumber kepanikan. Sekarang kita masuk ke bagian yang harus paling diingat. Fakta pertama, viral bukan berarti resmi. Kalau sebuah kabar ramai dibahas pada 5 Mei, itu tidak otomatis berarti ada pencairan, kenaikan, rapel, atau gaji 13 yang langsung masuk. Fakta kedua, gaji pensiun bulanan, rapel, dan gaji 13 adalah hal yang berbeda. Jangan mencampur semuanya tanpa dasar yang jelas. Masing-masing harus dilihat dari sumber dan mekanisme yang benar. Fakta ketiga, jangan mengambil keputusan keuangan berdasarkan kabar yang belum pasti. Jangan berutang karena berharap rapel. Jangan membeli barang besar karena mendengar gaji 13 akan segera cair. Jangan menjanjikan uang kepada keluarga sebelum dana benar-benar masuk dan jelas sumbernya. Fakta keempat, waspadai penipuan. Isu yang viral sering menjadi pintu masuk bagi pesan palsu. Jika ada link yang meminta data, jika ada nomor yang mengaku petugas, jika ada permintaan OTP, jika ada biaya pencairan, jangan percaya begitu saja. Fakta kelima, informasi yang benar biasanya tidak membuat Bapak dan Ibu panik. Informasi yang benar menjelaskan sumber, mekanisme, penerima, dan langkah yang aman. Informasi palsu sering memakai tekanan, ancaman, dan janji manis. Fakta keenam, jangan malu bertanya. Jika ragu, minta bantuan keluarga yang dipercaya atau tanyakan melalui layanan resmi. Bertanya bukan tanda lemah. Bertanya adalah cara melindungi hak. Reality check ini bukan untuk memadamkan harapan. Kalau memang ada kabar baik resmi, tentu kita syukuri. Tetapi selama belum jelas, jangan biarkan kabar viral mengatur keputusan keuangan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, mari kita lihat sisi manusianya. Mengapa kabar tentang gaji, rapel, dan gaji 13 begitu cepat menyentuh hati? Karena pensiunan tidak hidup di atas angka kosong. Pensiunan hidup dengan kebutuhan nyata. Ada obat yang harus dibeli, ada biaya kontrol kesehatan, ada listrik yang harus dibayar, ada cucu yang datang dengan senyum. Ada anak yang kadang masih butuh bantuan, ada rumah yang perlahan perlu diperbaiki, dan ada hati orang tua yang sering berkata, tidak apa-apa, padahal sebenarnya sedang menghitung banyak hal. Dulu, Bapak dan Ibu mengabdi dengan tenaga yang tidak sedikit. Ada masa muda yang digunakan untuk bekerja, ada pagi yang dimulai lebih awal, ada tugas yang dijalankan meski lelah, ada tanggung jawab yang kadang membuat keluarga harus menunggu. Setelah pensiun, yang diinginkan sebenarnya sederhana, hidup cukup, sehat, tidak merepotkan, dan tetap dihormati. Maka ketika muncul kabar tentang tambahan, hati bergerak. Bukan karena ingin bermewah-mewah, tetapi karena ada kebutuhan yang mungkin sudah lama ditunda. Mungkin kacamata perlu diganti, mungkin obat perlu dibeli lebih lengkap, mungkin ingin menyimpan sedikit dana darurat agar tidak terlalu takut jika sakit mendadak. Karena itulah informasi pensiun harus disampaikan dengan jujur. Jika masih rumor, sebut rumor. Jika masih asumsi, sebut asumsi. Jika resmi, baru katakan resmi. Jangan mempermainkan harapan orang tua. Jangan membuat pensiunan kaget berkali-kali hanya demi perhatian. Untuk keluarga yang menonton, dampingi orang tua. Jangan hanya bertanya, uangnya sudah masuk? Tanyakan juga, ada kabar yang membingungkan tidak?
Ada link yang diminta untuk diklik tidak? Obat masih cukup? Perlu ditemani cek rekening? Kadang, perhatian seperti itu lebih menenangkan daripada kabar tambahan apapun. Sekarang, apa langkah yang sebaiknya dilakukan Bapak dan Ibu? Pertama, cek rekening dengan tenang. Lihat saldo dan mutasi. Jangan hanya mengandalkan kabar orang lain. Jika perlu bantuan, minta kepada keluarga yang dipercaya. Kedua, pisahkan informasi. Kalau kabarnya tentang gaji bulanan, cek penerimaan rutin. Kalau kabarnya tentang rapel, cari dasar resminya. Kalau kabarnya tentang gaji 13, tunggu pengumuman yang jelas. Jangan mencampur semuanya. Ketiga, jangan klik link sembarangan. Terutama link yang mengaku untuk validasi penerima, pendaftaran rapel, pencairan gaji 13, atau perubahan data. Jika sumbernya tidak jelas, jangan isi apapun. Keempat, jangan pernah memberikan PIN, OTP, password, atau foto kartu ATM. Tidak ada kabar pensiun yang layak dibayar dengan kehilangan keamanan rekening. Kelima, jangan mengambil utang berdasarkan kabar viral. Uang yang belum masuk belum boleh dianggap sebagai uang yang bisa dipakai. Atur pengeluaran berdasarkan dana yang benar-benar sudah diterima. Keenam, buat catatan sederhana. Tulis tanggal dana masuk, jumlah, pengeluaran utama, obat, tagihan, dan sisa dana. Catatan ini membantu Bapak dan Ibu melihat keadaan dengan lebih tenang. Ketujuh, libatkan keluarga. Anak dan cucu bisa membantu mengecek informasi, tetapi harus tetap menghormati Bapak dan Ibu sebagai pemilik hak pensiun. Bantuan yang baik adalah bantuan yang membuat aman, bukan membuat orang tua merasa tidak berdaya. Kedelapan, bantu sesama pensiunan. Jika ada teman menyebarkan kabar yang belum jelas, ingatkan dengan lembut. Jangan mempermalukan. Katakan saja, kita cek dulu yang resmi, jangan klik link dulu. Kesembilan, jika ada kendala nyata seperti dana tidak masuk atau jumlah berbeda, simpan bukti transaksi dan tanyakan melalui saluran resmi. Jangan percaya pada orang yang menawarkan jalan pintas dengan imbalan uang. Kesepuluh, jaga hati. Kabar tentang gaji, rapel, dan gaji 13 memang penting, tetapi jangan sampai membuat Bapak dan Ibu kehilangan tidur. Sikap terbaik adalah waspada, bukan panik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika gaji, rapel, dan gaji 13 ramai dibahas, wajar jika hati ikut berharap. Harapan itu tidak salah. Yang salah adalah jika harapan itu dimanfaatkan oleh kabar yang belum jelas, link palsu, atau janji yang tidak bertanggung jawab. Maka, pegang 3 prinsip sederhana. Pertama, cek sumbernya. Kedua, jaga data pribadi. Ketiga, jangan mengambil keputusan keuangan sebelum dana benar-benar jelas. Jika ada kabar baik yang resmi, semoga itu menjadi berkah bagi Bapak dan Ibu. Semoga membantu kebutuhan rumah, obat, tagihan, dan sedikit rasa lega di masa tua. Tetapi jika kabarnya masih viral tanpa kejelasan, jangan biarkan itu mengambil ketenangan Bapak dan Ibu. Pensiunan ASN bukan sekadar penerima dana bulanan. Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang pernah mengabdi, bekerja, melayani, dan memberi waktu terbaik dalam hidup. Karena itu, Bapak dan Ibu layak mendapatkan informasi yang benar, bukan kabar yang membingungkan. Sebagai renungan terakhir, ketika sebuah kabar membawa harapan tentang uang, apakah kita sudah cukup tenang untuk bertanya, ini sudah resmi? Atau baru ramai dibicarakan? Tetap tenang, tetap waspada, dan tetap jaga hak pensiun dengan penuh martabat.